Kali ini gue akan ngebahas film yang berjudul, ya kali ini kita nggak bisa bakal sebut judulnya, jadi kalian nggak boleh nanya-nanya ya. Tapi pasti gue bakal tulis kok di bawah. Kali ini tuh menceritakan tentang suami istri yang sangat tajir melintir hidupnya. Dia tuh cuma ngabisin duit dengan cara mencari orang-orang yang kepingin cukurukuk untuk mau nemenin mereka bertempur. Jadi sang suami ini nyariin cowok buat yang kepingin cukurukuk nemenin si ibu. Begitu pula sebaliknya, si ibu nyariin cewek buat si bapak. Tapi dalam salah satu pertemuannya, mereka malah dipertemukan dengan saudaranya sendiri. Bagaimana kisah selanjutnya? Langsung masuk aja. Dimulai dengan memperlihatkan seorang keluarga yang sangat kaya. Suami yang bernama Bobby sedangkan istri bernama Debbie. Mereka merupakan keluarga pembisnis yang udah tajir dari kecil. Dan sekarang usia pernikahan mereka menginjak 10 tahun. Mereka masih juga belum dibuahi oleh momongan. Namun meski begitu mereka sama-sama tak saling menyalahkan. Hidup mereka sangat bahagia seperti pasangan lain pada umumnya. Hingga pada akhir suatu ketika si Debbie ini mulai jenuh dan memiliki ide untuk membuat suasana percekukukan yang dilakukan mereka itu menjadi lebih berwarna. Dengan menempatkan orang lain secara random dalam percerukukan mereka. Awalnya si Bobby ini pasti menolak dengan tawaran itu karena nggak tega tuh bininya sendiri diambil oleh orang lain. Namun saat itu Debbie mengatakan bahwa yang mereka lakukan adalah sebuah permainan dan nggak boleh baper satu sama lain. Akhirnya atas pengertian itu Bobby pun menerima tantangan dari sang istri. Debbie pun mulai menemukan satu wanita yang merupakan seorang polwan yang lagi pengen cukurukuk. Ia pun mengadu antara polwan tersebut dengan suaminya. Sementara si Bobby dia mengundang seorang tukang parkir untuk diadu oleh bininya. Lantas pada keesokan harinya Debbie pun kembali membawa seorang gadis yang diketahui masih belum pernah cukurukuk. Dengan mata tertutup, Bobby pun mulai memberikan masukan untuk gadis yang dia tidak ketahui itu. Hingga akhirnya ketika ia sudah beres dan bisa membuka mata, ternyata gadis itu adalah sepupunya sendiri. Dan dia tempo hari sempat mendatangi Debbie untuk pinjam duit. Tapi daripada pinjam duit, makanya disuruh kerja sama si Debbie. Bobby pun kesel dan Debbie pun kena omel. Dia lalu mengambil uang tambahan yang cukup banyak dan memberikan kepada adik sepupunya itu yang bernama si Jenny. Keesokan harinya, Bobby pun yang baru aja pulang dari kantor melihat tetangga mereka, yaitu seorang ibu dan anak gadisnya sedang mengobrol dengan istrinya. Ketahui ibu itu ingin meminjam uang karena mereka membutuhkan uang tersebut untuk biaya pengobatan. Debbie pun yang kasihan langsung memberikan sejumlah uang namun tidak terlalu banyak. Ya ratusan ribu lah. Kemudian si Debbie ini mengatakan kepada Bobby bahwa anak itu masih terlihat sangat polos. Debbie dan Bobby pun berencana untuk mengundangnya ke dalam permainan mereka. Awalnya Bobby tak ingin mengambil keuntungan dalam kesulitan orang lain. Namun lagi-lagi keinginan Debbie dalam permainan ini sangatlah tinggi. Keesokan harinya Bobby dan Debbie pun melihat gadis tersebut bersama dengan kekasihnya. Mereka pun berbagi tugas untuk melancarkan aksi mereka dengan menemui keduanya. Diketahui gadis itu bernama Sheila. Bobby pun mulai percakapan dengan pura-pura mengembalikan sapu tangan milik Sheila yang tertinggal di rumahnya. Dari obrolan mereka kita tahu kalau si Sheila ini merupakan calon seorang birawati. Setelah berbincang dirasa mulai nyambung, Bobby pun mulai menawari sejumlah uang sebesar 100.000 peso jika Sheila mau nemenin Bobby untuk menuju ke Oyo terdekat. Sheila tentunya kaget dan langsung menolaknya. Dia mengatakan bahwa hanya suaminya lah yang berhak melakukan itu. Bobby pun tidak patah semangat, dia pun menaikkan tawaran menjadi 300.000 peso. Namun bukannya mendapatkan sambutan yang baik, pria itu malah mendapatkan tamparan yang nikmat dari si Sheila. Sementara itu di sisi lain diperlihatkan Debbie yang sedang berada di gereja dan duduk di belakang seorang pria yang merupakan kekasih si Sheila. Dan saat itu Debbie pun berpura-pura mengalami sakit kepala. Lalu ia meminta bantuan kepada kekasih Sheila itu untuk mengantarnya ke dalam mobil. Mereka pun akhirnya kenalan dan pria itu bernama si Alvin. Debbie memintanya untuk masuk ke dalam mobil karena dia ingin meminta bantuan untuk disetirin sampai ke dalam rumah. Dan nantinya pasti bakal kasih duit tuh. Namun sebelum itu mereka sempat berbincang-bincang dan saling bertukar kontak. Lantas setelah itu Debbie pun mulai memancing Alvin dengan balon miliknya. Sempat ingin menggapainya, namun ternyata pria itu cukup setia dan langsung pergi meninggalkan mobil si Debbie. Buset, kencang bener nih imannya. Lantas pada keesokan harinya, Bobby pun kembali datang menemui Sheila di tempat kerjanya. Di sana Bobby perlahan mengakui kesalahannya dan meminta maaf atas kejadian kemarin. Sheila pun akhirnya memaafkannya.
Lalu di waktu yang bersamaan juga Debbie melakukan hal serupa kepada Alvin, kemudian mengajaknya pergi ke kediamannya. Debbie mulai menceritakan kehidupannya yang bergelimang harta namun tidak begitu bahagia karena mereka tidak diberikan keturunan. Alvin pun juga menceritakan kisah hidupnya yang sangat struggle akhir-akhir ini. Di malam harinya, ketika mereka sedang makan malam, Sheila dan Alvin pun bertukar cerita tentang kenalan baru mereka di siang hari tadi. Alvin teringat kejadian di mobil itu bersama si Debbie. Tiba-tiba tuh, cukurukuk Alvin pun nganggut-nganggut, yang tentunya langsung mengajak si Sheila untuk melaksanakan cukurukuk bersama. Untuk pertama kalinya, Sheila yang awalnya nggak mau, alasannya karena takut ditinggal begitu saja. Namun pria itu berhasil untuk menjanjikan bahwa dia akan menikahinya. Tapi setelah uang tabungannya terkumpul, pas sudah mau digas, tiba-tiba aja Sheila mendapatkan panggilan. Ternyata ibunya masuk ke rumah sakit. Dia pun langsung OTW dan gagal bercukurukuk dengan si Alvin. Antara Alvin dan Sheila pun mereka bergantian untuk menjaga ibunya. Dari waktu ke waktu, lalu kemudian harinya, di tempat kerja Sheila, ia yang sangat membutuhkan uang yang sangat banyak mendadak dipecat oleh atasannya. Dengan alasan mereka harus mengurangi jumlah karyawan. Dia pun diberikan pesangon yang cukup sangat sedikit. Dan usut punya usut, hal tersebut adalah ulah si Bobby yang telah memerintahkan atasan Sheila, dan ia juga mendapatkan imbalan besar dari si Bobby. Kini Sheila udah gak tahu lagi harus berbuat apa untuk membiayai sang ibu. Sheila pun kebingungan. Alvin pun menenangkannya dan bilang kalau dia akan membantunya, namun ia meminta waktu beberapa hari. Sheila pun menjadi terharu dengan perkataan si Alvin. Dia pun akhirnya memberikan hal yang sangat dinanti-nantikan, yaitu melakukan percukurukukan bersama, dan kali ini mereka pun benar-benar melakukannya dengan sangat mulus dan cakep-cakep. Pokoknya nikmat gas. Lantas di keesokan harinya, Alvin pun mencoba mencari bantuan dengan meminjam uang di tempat kerjanya. Namun hal itu nggak berhasil, hingga akhirnya ia pun kembali mencoba bantuan kepada si Debbie. Di sini, agar tidak membuatnya curiga, si Debbie pun mengulur waktu dan mengatakan jika ia akan mempertimbangkan pinjaman itu. Kemudian Bobby yang berada di dalam mobil, tanpa sengaja ia melihat sepupunya Jenny yang sedang melakukan penjualan di pinggir jalan. Sejak kejadian yang dilakukan oleh si Jenny itu, ia memutuskan untuk melanjutkan hidupnya sebagai wanita callingan. Mendengar hal itu, Bobby pun merasa bersalah dengan perbuatannya sendiri. Dia juga memberikan sejumlah uang yang sangat banyak kepada si Jenny untuk mengobati perasaannya. Scene pun berpindah kepada Sheila yang ngomong ke Alvin kalau dia itu menghubungi Bobby dan meminta bantuan. Dia juga cerita kalau dia ikhlas jika harus mengorbankan aset seger miliknya untuk pengobatan sang ibu. Meski berat, Alvin pun sadar kalau dia bukanlah pria yang bisa diandalkan, dan dia pun mengizinkan Sheila untuk bertindak semaunya. Lantas setelah itu Sheila pun mengirimkan pesan kepada Bobby dan mengajaknya bertemu. Singkat cerita, mereka pun akhirnya bertemu. Sheila meminta bantuan kepada dirinya dan menanyakan tawaran yang sempat ditawarkan tempo hari. Dia cerita kalau dia saat ini sangat membutuhkan uang dan sedang mengalami kesulitan ekonomi, sehingga mau tidak mau hanyalah Bobby yang bisa membantunya. Dia pun rela menuruti semua permintaan Bobby untuk mendapatkan biaya pengobatan sang ibu. Singkatnya, ketika permainan akan dimulai, Sheila pun yang sangat lugu itu, Bobby malah kepikiran soal sepupunya sendiri. Dia takut jika Sheila akan memilih karir seperti Jenny kemarin. Dia pun akhirnya membatalkan niatnya dan memberikan uang yang cukup untuk membiayai pengobatan sang ibu. Singkat cerita, Sheila pun akhirnya menceritakan kejadian semalam kepada si Alvin. Dia cerita kalau Bobby hanya memberikan uang kepadanya. Alvin pun yang terlihat sangat senang dan berniat akan mendatangi Bobby untuk berterima kasih secara langsung. Alvin pun sangat berterima kasih karena sudah menghormati Sheila dan mau membantunya. Dia juga memberikan sebuah cendera mata untuk si Bobby dan kemudian ia pergi. Begitu sampai di rumahnya, Bobby pun langsung menemui Debbie dan memintanya untuk segera menghentikan semua permainan. Bahkan Bobby yang otaknya kini sudah kembali ke jalan yang benar, mengatakan kalau dia akan menggugat pisah. Debbie yang mengira kalau itu perbuatan Bobby karena ia menyukai Sheila, memutuskan untuk memanggil jasa jagoan neon untuk mencari si Sheila. Dengan mudahnya Sheila ditemukan dan dibawa ke sebuah gudang. Dan sebagai rencana awal, Debbie menelpon Bobby dan Alvin untuk mereka menghampiri Sheila di gudang tersebut. Alvin dan Bobby pun akhirnya bertemu. Mereka bergegas menuju gudang yang dimaksud. Sesampainya di sana, mereka pun langsung disambut oleh si Debbie yang memegang senjata. Kemudian Debbie mengatakan bahwa mereka akan menyaksikan Sheila yang akan dicukurukuk oleh anak-anak buahnya. Tapi untungnya di saat sedang lengah, mereka berhasil mengalahkan anak buah Debbie dan Bobby berhasil menenangkan si Debbie.
Singkat cerita, 1 bulan pun berlalu, Alvin dan Sheila pun akhirnya menikah. Mereka pun akhirnya resmi menjadi pasangan suami istri. Sementara si Bobby memutuskan untuk keluar dari rumah dan meninggalkan Debbie dengan rumah mewahnya. Dan film pun tamat.